Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله وبالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita pantas untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Dengan nikmat itulah salah satunya kita dapat melaksanakan sholat sunnah Idul Adha pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran Islam, ajaran kebenaran, dan ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku khatib, wasiat takwa disampaikan buat pribadi dan umumnya kepada segenap jamaah sholat Id. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti takwa yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Dzulhijjah ini setidaknya dua peristiwa penting yang menjadi ibadah bagi umat Islam. Yang pertama adalah ibadah haji dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua adalah ibadah kurban. Dari dua ibadah ini setidaknya memiliki 5 kesamaan yang mengandung nilai-nilai bagi kita untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan agama. Yang pertama adalah nilai tauhid atau yang disebut dengan nilai spiritual. Pada ibadah haji kita dituntut untuk melaksanakan dengan penuh keikhlasan, ketauhidan, bahwa hanya Allah yang di hadapan kita. Yang kemudian di dalam Al-Quran disebutkan setiap kita melaksanakan ibadah harus qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Mungkin ada yang tidak tahun ini dipanggil oleh Allah, bisa jadi tahun depan dan tahun-tahun seakan datang. Itulah keikhlasan dalam menjalankan ibadah haji. Yang kedua adalah di dalam ibadah kurban, nilai keikhlasan itu tercermin sebagaimana ayat tadi dibacakan, bahwa ketika kita memotong hewan kurban,
Dan ketika kita berkurban, baik untuk domba maupun unta dan sapi, maka yang dilihat oleh Allah adalah bukan persoalan besar sapi, bukan persoalan darahnya, tapi oleh Allah yang dilihat itu adalah ketakwaannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging unta dan darahnya itu tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi yang mencapai keridhaan Allah itu adalah nilai ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah dari dua aspek ibadah tadi mengajarkan pada nilai-nilai sosial. Bayangkan umat Islam di seluruh penjuru dunia berbondong-bondong kemarin melaksanakan ibadah hukum, tempatnya di situ, kemudian pakaiannya juga menggunakan pakaian ihram, dengan tempat di situ dan menggunakan pakaian ihram. Tidak ada satupun mengenal ras, suku, jabatan, jenis kelamin. Semuanya adalah sama. Mereka duduk dan bersimpuh di hadapan Allah untuk menjalankan ibadah haji dengan tahapan awal melaksanakan wukuf di Arafah. Sugandi kita membayangkan barangkali ada yang melaksanakan wukuf di Arafah kemudian menggunakan hotel yang berbintang 3. Semuanya juga sama berada di tempat tenda. Pakaiannya pun sama menggunakan pakaian ihram. Itulah nilai sosial. Allah ingin mengajarkan kepada seluruh umat manusia bahwa nilai dari sebuah kemuliaan manusia tidak dilihat dari pakaian di jabatannya, tetapi dilihat dari ketakwaannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah menciptakan dari jenis kelamin laki-laki perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Diharapkan perintah Allah adalah untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan di antara sekian umat manusia, kata Allah, yang paling baik itu adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling tinggi nilai ketakwaannya di hadapan Allah. Nilai sosial pada ibadah haji adalah bahwa ketika kita berkurban, tidak hanya sekedar dagingnya adalah kita makan untuk sendiri, tetapi ditebarkan kepada orang-orang sanak saudara kita dan kepada orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj Allah berfirman, Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Janganlah kita menuntut lebih ketika kita berkurban, karena fakulu minha, ambillah sebagian daging yang kau korbankan itu, kemudian makanlah. Wal qani'a, dan berikan juga pada orang-orang yang tidak meminta-minta. Wal mu'tar, dan kepada orang yang suka meminta-minta. Yang ketiga, nilai dari dua ibadah itu adalah nilai syukur. Tidak semua orang pada tahun ini terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji, maka pantas bagi mereka yang beribadah haji wajiblah bersyukur kepada Allah. Mungkin barangkali tahun ini adalah tahun yang dianugerahi oleh Allah sebagai bentuk nilai keberkahan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah kurban juga bentuk salah satunya adalah nilai syukuran. Kalau kita panjatkan dan kalau kita perhatikan ayat tentang berkurban itu, Allah memberikan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah ingin memberikan peringatan kepada kita. Telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai nikmat kita bisa bernapas, nikmat kita diberikan rumah, nikmat kita diberikan kendaraan, nikmat diberikan pekerjaan, nikmat diberikan keluarga. Terlalu banyak nikmat dari pagi sampai kita tidur kembali. Tetapi Allah hanya ingin meminta kepada Allah hanya untuk bersyukur. Fasholli dengan sholat, wanhar dengan berkorban. Paling tidak 1 tahun sekali. Allah tidak meminta rumah kita,
Allah tidak meminta kendaraan kita, Allah tidak meminta anak kita, tapi Allah hanya meminta kepada kita berkurban untuk 1 ekor domba. Kemungkinan dengan harga paling tidak 4 juta rupiah. Kalau kita sisih dalam 1 hari, setidaknya per hari bisa 12.000. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat adalah nilai dari 2 ibadah itu adalah napaktilas sejarah. Kita ingat bahwa sejarah wukuf adalah persoalan pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Kemudian Jumrah adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melontarkan untuk melempari setan yang menggoda tatkala beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Sa'i juga sebagai sebuah peristiwa di mana Siti Hajar ketika mencari air berlari-lari dari bukit Sofa ke bukit Morwah, kemudian baru menemukan air Zam-Zam. Maka jadilah sebuah ritual ibadah dalam ibadah haji sebagai salah satu rukun. Begitupun peristiwa kurban adalah nampak tidak sejarah. Kurban bukan hanya dimulai pada zaman Rasulullah. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, kemudian sampai pada ayahnya Nabi Muhammad SAW, kakeknya, yakni Abdul Muttalib, dan seterusnya sampai pada zaman Nabi Muhammad, dan dilestarikan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap Idul Adha tanggal 10, 11, 12, dan 13 Hijriah. Yang terakhir adalah kedua nilai dari 2 ibadah tersebut adalah untuk melakukan perbaikan diri. Kita tahu bahwa kesadaran dalam rangka ibadah kurban itu salah satunya adalah bentuk tasyahud. Maka Allah mengingatkan melalui hadis Rasul, "Man kana lahu sa'atun wa yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki keluasaan harta benda, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah kurban, walam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Rasul, jangan pernah mendekati musollaku. Yang terakhir adalah bahwa ibadah yang kita sempurnakan semuanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita pada hari ini tidak melaksanakan ibadah kurban, setidaknya adalah potonglah segala bentuk hawa nafsu yang kita miliki, prasangka yang tidak baik yang kita miliki, perilaku yang kurang baik yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Semoga barangkali itu menjadi catatan untuk memperbaiki amal kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kurban pagi hari ini dan pada tanggal hari Tasyrik 11, 12, dan 13 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan yang berlipat ganda. Barakallahu li wa lakum minal 'aibin wal faizin wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.